Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa su'ila radhiyallahu anhu 'an al-tafdhil bainal faqri wal ghina faqal nada'u at-tafdhil hatta nara faqiran wa ghaniyan mutadayyini mutanassikaini fanara ahwalahuma fanufaddil ahaduhuma 'ala al-akhar. Wa amma ahlu zaman fama fihim hujjah wala bihim hujjah fada'hum hatta yaji'aka man tahtajju bih. Fa awwalu ma nahtajju 'ala ahli zaman bitarki zakah wa yakfika fi tafdhilil faqri 'ala al-ghina. فأول ما نحتج على الزمان بترك الزكاة ويكفيك في تفضيل الفقر على الغناء شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن الغالب من أولياء الله تعالى كانوا متجردين عن الدنيا ومن في يده شيء منها إنما يمسكه لينفقه ولا يبالي كيف كان. وأما هؤلاء الذين أحدهم يبيع ويشتري ويغامر ويخون وأوقات لا يصلي ولا يبالي بالدين فهؤلاء لا تفاضل بينهم ويتركون فيما بينهم وبين الله تعالى. Beliau radhiyallahu anhu ditanya anif tafdhil bainal faqri wal ghina, mana yang lebih afdal antara fakir, kefakiran dan kekayaan. Beliau berkata da'i tafdhil, tinggalkan pengafdalan si fakir atau pengafdalan si ghani. Al-faqiru soleh sama al-ghaniyu syakir, al-faqiru sabir atau al-ghaniyu syakir. Udah, nggak usah bahas mana yang afdal. Hatta nara faqiran wa ghaniyan mutadayyinain mutanassikin. Kita melihat misalnya si fakir dan kaya ini sama. Semuanya mutadayyinin, orang yang cinta agama, yang berpegang pada agama, mutanassikan, yang dia itu menjalankan ajaran agama. Maka kalau sudah demikian fanara ahwalahuma, maka kita harus melihat keadaan keduanya. Fanufaddil ahaduhuma, kita akan mengatakan yang afdal salah satu di antaranya alal akhar atau yang lainnya sesuai dengan keadaan masing-masing. Jadi untuk menyatakan mana yang lebih afdal, al-faqirus soleh atau al-faqirus sabir atau al-ghaniyus syakir, orang fakir yang sabar atau orang yang kaya yang syukur, itu tidak bisa kita menyatakan afdalan ini secara mutlak. Nih gambarannya begini. Mana yang lebih afdal, orang yang banyak sholat atau orang yang banyak sedekah? Kan sholat paling afdalnya ibadah. Lihat dulu, kalau orang itu kaya raya dan bakhil, kikir terhadap hartanya, keadaannya lebih afdal, melihat keadaan yang ada lebih afdal adalah banyak sedekah. Sholatnya sholat biasa aja dah. Kenapa? Untuk memerangi penyakit yang paling bahaya, yaitu al-bukhul, kikir tadi itu. Lihat keadaannya. Lah kalau dia itu sholat, dia seneng sholat asal nggak keluar harta, akhirnya ya percuma keadaannya, percuma, penyakitnya semakin parah. Nah, karena itu jangan nanti ibadah yang kurang ada taksir, yang kurang bisa merubah keadaan tadi itu, dari penyakit hati atau penyakit agama tadi itu nggak berubah, itu diperbanyak, percuma. Orang yang kaya banyak zikir, bagus, tapi juga harus banyak sedekah. Nggak mau sedekah, zikir tok ditetek, percuma, nggak ada taksir. Justru paling afdolnya ibadah bagi orang yang bakhil mengeluarkan harta.
Kalau nggak punya harta, baru ibadah yang lainnya diperbanyak. Sama dengan orang menyatakan mana yang lebih afdal antara roti dan air. Ya lihat keadaannya dulu. Kalau orang itu lapar, ya roti lebih afdal dari air. Tapi kalau orang itu haus, yang afdal adalah air daripada roti. Nah kalau sama-sama haus dan lapar, ya dua-duanya derajatnya sama. Begitu juga dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam mengutamakan mana yang lebih afdal, al-faqirus sabir atau al-ghaniyus syakir. Lihat keadaannya ini orang. Lah kalau dia kaya, yang banyak sedekah itu. Itu afdal. Enggak, saya sholat tok aja nggak mau sedekah sama sekali. Ya nggak afdal. Bakhil kok dirawat. Wa amma ahlu zaman. Ini kalau kita menghitung orang itu sama-sama soleh, yang kaya soleh, yang fakir soleh, baru dilihat keadaannya. Sekarang secara umum yang hidup ada di zaman sekarang ini, secara umum yang hidup di zaman sekarang ini, fama fihim hujjah, yang hidup di zaman sekarang ini tidak bisa dibuat bukti, orang-orangnya hampir tidak soleh. Wama bihim hujjah, dan tidak bisa kita kasih hujjah dalam ucapan kita, dalam ketentuan kita. Fada'hum hatta yaji'ak man tahtaju bih, tinggalkan mereka dulu sampai datang orang yang bisa dibuat hujjah untuk mereka. Sekarang secara umum mana yang lebih afdol, orang punya duit atau nggak punya duit ya di zaman sekarang ini? Udah, sekarang kita lihat aja secara umum. Sekarang keadaannya sudah banyak orang yang nggak soleh. Secara umum gimana? Fa awwalu man tahtaj ala ahli zaman bitarkiz zakah. Pertama yang bisa kamu buat hujjah, kamu buat dalil, kamu buat bukti orang yang hidup zaman sekarang ini dengan mereka yang punya duit meninggalkan zakat, bitarkiz zakah. Lah kalau sudah demikian, ya yang nggak punya duit lebih afdal daripada punya duit. Secara umum, karena banyak orang kaya nggak mengeluarkan zakat, maka yang nggak punya duit lebih afdal daripada yang punya duit. Yang melarat lebih afdal daripada orang yang kaya, karena meninggalkan zakat, dan itu adalah perbuatan dosa yang besar. Wa yakfika fi tafdhilil faqri 'alal ghina. Kalau sudah demikian, ya jelas sudah kita akan menyatakan al-faqirus sabir afdal. Kalau model demikian, kenapa? Secara umum di ahli zaman sekarang ini nggak banyak orang soleh, dan mereka yang kaya udah meninggalkan perbuatan zakat. Karena itu cukup untuk dibuat dalil bagaimana Rasulullah SAW selalu menyatakan al-faqru fugara ummati yadkhulul jannah qabla aghniyaihim. Al-faqir, Nabi cinta dengan orang fakir. Cukup itu sebagai dalil bagaimana menjadi satu sya'nu Rasulullah, kebiasaan Rasulullah mengunggulkan kefakiran atas kekayaan. Wa ashabih, demikian juga para sahabat. Dan al-ghalib min awliyaillah, kebanyakan para awliya Allah kanu mutajarridin anud dunia, mereka mengosongkan diri daripada dunia, nggak mau berpoya-poya. Wa man fi yadihi syai'un minha, dan ada orang di antara para awliya Allah memang punya harta, Allah kasih lancar hartanya jadi kaya walaupun dia nggak mau. Innama yumsiku liyunfikahu, mereka memegang harta itu untuk mereka infakkan. Wala yubali kaifakan, tanpa memperdulikan bagaimana cara menginfakkan. Artinya habis-habisan juga mereka menginfakkan, bukan berarti sedikit diinfakkan yang lainnya dihitung terus. Nah, kalau sudah demikian, ya
di zaman sekarang ini Hasan nggak punya duit daripada punya duit, daripada meninggalkan zakat tambah dosa, daripada nggak peduli dengan orang yang memerlukan tambah dosa, kejam jadinya. Wa amma ahaduhum alladzina wa amma haula, adapun mereka ini secara umum di zaman sekarang ini. Wa amma haula alladzina ahaduhum yabi wa yashtari, adapun orang-orang yang di antara salah satu mereka yang hidup di zaman sekarang ini itu orang kaya yang haji, orang kaya yang bangun masjid tapi yang mengeluarkan zakat loh ya. Adapun di antara mereka ada yang yabi wa yashtari, dia kerja jual beli, wa yugamir, dia menipu, wa yakhun, dia khianat, wa ugat la yusalli, kadang-kadang beberapa waktu dia tidak sholat, wala yubalid din, enggak peduli dengan ajaran agama, fahaula la tafadul bainahum, ya enggak ada bisa diafdolkan udah. Ya afdalan fakir dengan orang ini enggak. Itu bukan perbandingan. Itu bukan perbandingan. Wa yutrakun fima bainahum wa bainallah, orang yang demikian ini tinggalkan sudah, ditinggalkan antara dia dengan Allah, ya wailu. Jadi kalau mau perbandingan itu jangan begini, ya Hasan main domino daripada ngerasani, itu bukan perbandingan namanya, itu bukan perbandingan. Daripada kamu nonton bioskop ya lebih enak nonton nonton orkes misalnya. Itu bukan perbandingan. Kalau mau perbandingan itu bandingkan dengan yang baik, itu namanya perbandingan. Atau antara yang baik dengan yang baik, itu diperbandingkan. Nah kalau minyak dengan kotoran sapi, itu bukan perbandingan. Tinggalkan kotoran sapi, pakai minyak. Nah, demikian juga antara fakir dan antara ghani. Itu kalau memperbandingkan jangan, itu loh orang fakir, bagaimana itu mereka minta-minta itu loh orang fakir, bagaimana mereka tadi itu minum, banyak orang-orang fakir itu minum nyolong misalnya. Itu bukan perbandingan kalau model begitu. Sama dengan orang kaya itu loh, bagaimana orang kaya itu khianat itu, koruptor itu, menipu itu misalnya. Itu bukan perbandingan. Sama-sama soleh, lah itu baru dihitung perbandingannya. Lah kalau dihitung perbandingannya, kita harus lihat keadaan keduanya. Yang kaya tadi itu kalau bakhil itu afdolnya ngeluarkan duit gitu. Yang melarat tadi itu kalau tidak punya kekayaan afdolnya memperbanyak amal gitu. Lihat keadaannya. Tapi umumnya di zaman sekarang yang kaya itu adalah mereka tidak mengeluarkan zakat. Karena itu Nabi SAW lebih perhatian dengan orang-orang fakir. Kenapa? Minimal dia selamat daripada tidak sampai ngentit zakat. Nah, disinilah kita harus paham bahwa sebenarnya kalau orang itu punya harta, punya tugas tambahan. Kamu harus bisa menyalurkan harta kamu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan kamu, sama dengan air. Air itu kalau kamu punya kelebihan air, kamu bisa buat siram makanan, siram tanaman, kamu bisa memberikan minum kepada yang lainnya. Jangan disimpan terus, jadi fitnah nanti. Belum tentu kalau kamu tinggal untuk anak turunan ini, untuk waladi, untuk turunan kita. Belum tentu mereka itu anak soleh nanti. Mungkin akhirnya nanti dibuat zina sama anaknya kamu, dibuat beli narkoba, dibuat minum-minuman, dibuat poya-poya, nggak tambah jadi khair. Hasan jadikan masjid, Hasan jadikan amal soleh, jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah jelas. Kalaupun anak kamu menjadi anak yang soleh, anak kamu menjadi orang yang ahli ibadah di masjid itu.
Kalau anak kamu tadi menjadi anak yang baik, maka dia akan meneruskan kebaikan tadi itu. Kalau tidak, selamat. Harta kamu tidak mendukung anak kamu untuk berbuat jelek. Karena itu jangan terlalu berpikir untuk yang terlalu dalam masalah ini. Paling baik harta gunakan untuk amal soleh secepatnya, persiapan untuk akhirat kamu dan untuk anak kamu, untuk keluarga kamu. Allah udah jamin rezekinya. Kalau dia jadi orang yang baik, Allah jadikan kaya, alhamdulillah. Kalau enggak, minimal jadi anak-anak yang soleh. Karena itu jangan sampai kita menghilangkan kesempatan untuk bisa beramal, tambahan amal, meningkatnya amal daripada harta-harta yang Allah berikan kepada kita. Wallah.